yang lain. Kita absensi terlebih dahulu ya. Andriansana sudah hadir. Andriansana belum ya. Apriliani sudah hadir. Apriliani. Aurelia. Hadir, Pak. Ya, hadir. Dipa. Dipa sudah hadir. Emery. Hadir, Pak. Eston. Eston belum hadir ya. Aisal. Aisal. Hadir, Pak. Hadir. Ginting. Ginting sudah hadir. Belum hadir ya. Asna. Hadir, Pak. Asna hadir. Isan Nafil. Hadir, Pak. Isan Nafil hadir. Intan. Intan belum hadir. Junior. Junior. Keika. Sudah hadir Keika. Lanita. Hadir, Pak. Lewis. Hadir, Pak. Lewis hadir. Marsyanda. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan belum hadir. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Abdul Rafi. Hadir, Pak. Farel. Muhammad Farel. Muhammad Farel sudah hadir. Iya, kan nanya FBAP ya. Umam. Ya, Pak. Hadir. Rizky Azani. Hadir, Pak. Nadifa Dewi. Belum hadir. Natia Aulia. Najwa Dwi Safira. Hadir, Pak. Raffi Frizal. Ya, hadir, Pak. Raisa. Hadir, Pak. Rian Leonid. Belum hadir. Rizky Purnama Agustin. Sandi Hidayat. Hadir, Pak. Sylvia. Sylvia belum hadir. Sinta Septiani.
Tilawati, Yeremia, Hadir Pak. Hadir. Zahra, Nisa, Zahra Nisa sudah hadir. Zahra Nur Afida, sudah hadir. Pak Ginting hadir, Pak. Oke, Ginting. Keika hadir. Ginting, Keika, Keika. April hadir, Pak. April, Yani, hadir. Yang belum tersebut, Anfiansa, sudah semua. Satu ya yang join, masih 15 orang lagi yang belum join. Di karungan, anak-anak simpan di mana? Yang punya di bengkel, jalannya yang cuma ada di bawah. Ya, sisanya. Zara hadir. Zara. Zara Nur Hafidah. Ya. Ada lagi yang baru join, belum absen? Sambil menunggu yang belum hadir, kita akan mulai pembelajaran. Yeremia, tolong pimpin doa ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa untuk kenyamanan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi program linier kelas 11 matematika wajib. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu terkait perpindahan linier dua variabel. Nah, kita ingatkan kembali terkait tujuan pembelajaran program linier,
Yaitu melalui pengamatan ini diharapkan siswa mampu, yang kemarin kita sudah jelaskan ya, yaitu untuk model matematika dari suatu masalah kontekstual, membedakan pertidasan linier dua variabel, menyelesaikan pertidasan linier dua variabel, menjelaskan definisi program linier, kemudian menjelaskan fungsi tujuan, menunjukkan grafik daerah penyelesaian dari suatu masalah program linier, menggunakan garis bidik atau uji titik, dan menginterpretasikan penyelesaian secara konteks. Untuk program linear sendiri, kita sudah belajar mengenai pertidasan linear dua variabel, sistem pertidasan linear dua variabel. Program linear sendiri adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari dokumen linear. Oke ya, kita akan lanjutkan ke materi model matematika. Model matematika. Nah, di sini model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, ketidaksamaan, atau prinsip. Jadi, ketika ada sebuah masalah nyata yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika Emery membeli sebuah buku atau enggak 10 buku, kemudian 50 pen, 3 buah pensil, dan seterusnya. Kemudian ada lagi Yeremi membeli 5 buku, misalnya 10 pensil dan 50 pen, dan seterusnya. Hingga untuk menentukan sebuah buku, harga sebuah buku, harga pulpen dan pensil itu kita agar lebih memudahkan kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika yang dibuat dengan model matematika. Sehingga dengan model matematika ini kita akan lebih mudah memperoleh harga masing-masing dari barang yang kita ingin beli. Sehingga nanti akan dicari solusi dari model yang akan dipresentasikan ya, untuk prosesnya. Kemudian dalam model matematika, nah di sini seorang pedagang roti yang membuat jam 9. Nah, roti jenis A ini memerlukan 200 Tujuan pelajaran dan 150 gram, dan roti jenis B memerlukan 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Tersedianya itu 8 kg tepung dan 2,25 kg mentega. Itu kan model matematikanya. Nah, di sini kira-kira siapa yang harus kita misalkan dari soal ini? Ada seorang pedagang roti ingin membuat 2 jenis roti jenis A. Nah, yang kita misalkan di sini apa? Apakah tepungnya, menteganya, atau bahannya, atau jenis rotinya, atau apa? Jenis rotinya, Pak. Oke, jenis rotinya. Ya, karena sudah jelas di soal seorang pedagang roti ingin membuat 2 jenis roti. Ya, jadi kita misalkan jenisnya ya. Misalkan X adalah roti jenis A, Y adalah roti jenis B. Oke, selanjutnya. Nah, kita untuk mempermudah dalam menentukan pertidaksamaannya, ya, yaitu kita memisalkan antara X itu roti jenis A dan Y roti jenis B. Oke, selanjutnya untuk membuat roti jenis A dan roti jenis B, bahan apa saja yang diperlukan? Mentega dan tepung, Bu. Oke, mentega dan tepung. Ya.
Nah, untuk mentega berapa? Oh, ada 150 gram dan 50 gram. Oke, mentega dan mentega. Oke, untuk roti jenis A memerlukan berapa tepung? 200 gram. Oke, ya, 200 gram. Oke, untuk roti jenis B 400 gram. 400 gram. Oke, 400 gram. Nah, untuk membuat dua jenis roti ini, bahan yang perlu disediakannya itu berapa? Bahan yang tersedianya berapa? 8 kilo tepung. 8 kilo tepung. Oke, karena di sini untuk membuat roti itu kan memerlukan 200 gram dan 400 gram tepung. Nah, karena di sini bahan yang tersedia 8 kilo, kita harus apa? Satuannya dibagaimanakan? Nah, di sini kan ada gram dan kilogram. Nah, untuk bahan yang tersedia ini, satuannya kita apakan? Rubah, Pak. Rubah ke gram. Oke, kita rubah ke gram ya, agar semuanya sama. Satuannya ya, gram. Oke, untuk mentega, roti jenis A memerlukan 150 gram mentega. 150 gram. Untuk roti jenis B 50 gram. Oke, 50 gram mentega. Oke, bahan yang tersedianya 2,25. Oke, tadi kita rubah jadinya. Kalau kita rubah ke dalam gram. Oke, berapa? Kita dirubah ke dalam gram. 2,25 kilogram. Oke, tadi 8 kilo ke gram jadinya 8.000. Berarti dikali berapa itu? 3.000. 1.000 dikali 1.000. Oke, 1 kilogram 1.000 gram ya. Nah, kalau ada 2,25 kilogram, berarti berapa? 2,25 kilogram berapa gram? 2.250. Oke, 2.250 ya, bisa ya. Ya, nah, Pak. Karena di sini ada kata tersedia. Tersedia berarti untuk tanda pertidaksamannya seperti apa? Apakah lebih besar? Apakah kurang dari? Apakah lebih besar sama dengan? Apakah kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Oke, tersedia berarti jumlah maksimum berarti ya. Tersedia. Jadi seorang pedagang roti maksimal itu memiliki 8 kilo, berarti kurang dari ya. Ya, kurang dari ya. Nah, karena maksimum itu 8 kilo yang dimiliki oleh seorang pedagang roti. Berarti pertidaksamannya seperti apa? X. Oke, ditambah dengan 400Y. 400Y, kemudian titik 8.000. Tanda pertidaksamannya apa tadi? Kurang dari sama dengan. Oke, jadi 200X ditambah 400Y kurang dari sama dengan 8.000. Untuk mentega, gimana? 150X. Oke, 150X, kemudian tambah 50Y. Oke, kemudian bahan tersedia. Ngomong sampai selesai. Oke, tandanya Kurang dari sama dengan 2.250. Lagi video, Pak. Ya, jadi kita sudah memperoleh dua pertidaksamaan. Nah, kemudian ada syarat lagi tidak? Nah, masih ingat materi kemarin kita di SPTLDI dalam menentukan daerah penyelesaian. Ada syarat lagi tidak untuk nilai X dan Y-nya harus apa?
nilai X dan Y-nya. Harus apa ini? Nilai X dan Y-nya. Oh iya. Positif, Apakah Pak. nilai positif ya. Kenapa positif? Itu di sambungan. Karena nggak mungkin beli roti minus, Pak. Oke, benar ya. Jadi nilai X dan Y-nya ini harus positif karena tidak memungkinkan kita akan membeli roti misalkan jenis A itu memerlukan minus 200 gram misalkan. Tidak mungkin ya. Dan mentega ya. Oke, kita coba lagi untuk kasus yang berbeda. Sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 50 penumpang. Kemudian tarif pelajar dan umum berturut-turut adalah 2.000 dan 4.000. Penghasilan yang diperoleh tidak kurang dari 200.000 ini ya, 200.000. 200.000. Jika banyaknya penumpang pelajar dan umum masing-masing adalah X dan Y, tentukan model matematikanya. Nah, di sini sudah dimisalkan X dan Y adalah banyaknya penumpang pelajar dan umum. Ya. Oke, untuk menentukan modelnya gimana? Ada yang bisa? Memodelkannya. Di sini ada pelajar umum. Kemudian ada apa lagi di sini selain penumpang pelajar dan umum? Ada kata apa lagi di sini? Ada kata apa lagi di sini? Pak. Coba, sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 50 penumpang. 50 penumpang. Tarif pelajar dan umum berturut-turut ada 2.000 dan 4.000. Penghasilan yang diperoleh tidak kurang dari 200.000. Jika banyaknya penumpang pelajar dan umum masing-masing adalah X dan Y, tentukan model matematikanya. Coba, bagaimana? Ya, di sini ada kata apa aja nih? Coba sebut sebuah angkutan umum paling banyak dalam dapat memuat 50 penumpang. Oke, kemudian ada kata tarif pelajar dan umum. Oke, berarti di kolom sini kita isi apa? Oke, dalam menentukan model matematikanya. Coba, ada yang masih bingung? Ini sudah diberi clue, X dan Y-nya adalah pelajar dan umum. Tarifnya berarti, Pak. Oke, tarif ya. Ada tarif dan kapasitasnya ya. Karena di sini ada kata paling banyak dapat memuat 50 penumpang. Nah, bagaimana di sini untuk kapasitas? Berarti gimana kita pemisalannya? Berarti kalau untuk kapasitasnya karena banyaknya 50 penumpang, jadi seperti apa ini? Kapasitasnya 50 berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan, Pak. Paling banyak dapat muat 50 penumpang. Lebih besar kurang dari? Kurang dari, Pak. Oke, kurang dari sama dengan. Kurang ya. dari, Pak. Jadi kapasitasnya di sini kan paling banyak 50 penumpang. Nah, 50 penumpang ini kan kita belum tahu ya. Atau apa penumpangnya. Apakah penumpang pelajar atau umum, ya kan? Kita belum tahu jumlahnya ada berapa. Yang kita tahu di soal ini adalah memuat 50, paling banyak 50 penumpang. Jadi kapasitasnya yaitu X dan Y
50 berarti di sini ya. Oke, untuk tarif pelajar. Di sini coba di soal berapa? 2.000, Pak. Oke, 2.000. Kemudian untuk umum 4.000. Oke, 4.000. Nah, di sini penghasilannya yang diperoleh kurang dari 200.000. Nah, sehingga karena tadi kapasitas maksimum paling banyak, sehingga memungkinkan untuk lebih tidak? Lebih dari 50.000 enggak? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Berarti pertidaksamaannya lebih besar atau kurang dari atau apa? Karena paling banyak 50. Paling banyak 50, berarti kan tidak mungkin lebih dari 50, sehingga tandanya Kurang dari. Pak. Kurang dari 50. Sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan 50 karena maksimal 50 yang masuknya. Oke, untuk tarifnya tidak kurang dari kalau kurang dari tandanya gimana? Gini ya, kurang dari. Kalau ada kata tidak kurang dari, berarti tandanya Lebih dari, Pak. Lebih dari sama dengan ya. Jadi harus bisa ya antara tidak kurang dari misalnya. Tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari gimana? Kan lebih dari kan gini ya. Nah, tidak lebih dari berarti Kurang dari sama dengan. kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Jadi harus diingat ketika nanti ujian harus diingat ya apa itu tidak kurang dari. Jadi kita lihat tidak kurang dari itu seperti apa. Kurang dari itu tandanya seperti ini, kurang dari. Tapi di sini ada kata tidak. Berarti lebih sama dengan itu ya. Kalau tidak lebih dari, lebih dari kan tandanya gini. Ada kata tidak depannya. Berarti kurang dari sini. Itu ya, bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya ada syarat lagi sama seperti yang tadi, memungkinkan negatif tidak X-nya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, jadi Tidak, Pak. otomatis X dan Y itu dibesarkan. Nah, ini sama saya menjawab melon. Di sini ada buah dan es. Kita misalkan di sini X dan Y. Kemudian untuk mangganya sendiri peroleh 1 kilo ya. 1 kilo. 3 kilo di sini yang buah. Kemudian es buahnya sama 1 kilo mangga dan seterusnya ya. Ini sama untuk matematikanya. Nah, setelah kita sudah memodel matematika, ada yang mau ditanyakan dari model matematika? Semuanya bisa? Coba. Ketika kita memisalkan itu, yaitu jenisnya ya. Jenisnya. Jadi misalkan di sini jenisnya adalah puding buah dan es buah.
Kenapa? Karena puding buah dan es buah ini sama-sama memerlukan apa ini? Mangga dan melon ya? Ya, Pak. Oke, puding buah perlu mangga dan melon, es buah perlu mangga dan melon ya. Nah, jadi untuk memisahkannya yaitu dilihat dari jenisnya. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sekarang kita akan masuk kepada nilai optimum suatu fungsi objek. Bentuk umum dari fungsi tersebut adalah fx, ax, plus by. Nah, jadi nilai optimum suatu fungsi, jadi kita ingin melihat dari sebuah fungsi objektif, ingin melihat nilai optimumnya. Nilai optimum di sini adalah nilai maksimum dan minimumnya. Misalnya ada sebuah fungsi fx, y, misalkan 5x ditambah 4y. Nah, kemudian ada daerah penyelesaiannya. Kita ingin melihat di mana nilai maksimum atau minimumnya. Temukan nilai. Jadi fungsi di sini. Kita ingin melihat nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk metodenya ada dua, yaitu menggunakan biji titik pojok dan garis lidik. Nah, kita akan belajar lebih dahulu yang titik pojok. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dalam masalah programming. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaian, coba kita ingat kembali, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan titik potong, Pak. Oke, titik potong sumbu apa? X dan Y. Oke, titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Setelah diperoleh titik potong, kemudian angka selanjutnya. Setelah diperoleh titik potong, nah kemudian langkah selanjutnya harus apa? Oke, nanti kan diperoleh titik potongnya sebuah nilai kan, misalkan A,0 dan 0,B. Diperoleh sebuah titik ya. Nah, titik ini kita apakan? Ketika sudah diperoleh titiknya. Oke, coba ingat-ingat kembali. Setelah diperoleh titik potong sumbu X dan sumbu Y kan diperoleh titik ya. Misal 2X plus Y. Nah, dipotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan dipotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan, coba KK, coba KK. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan berapa? Y-nya 0. Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan substitusi sama dengan 0 ke sini ya. Diperoleh 2X sama dengan 6 ya. Ya. Diperoleh X-nya sama dengan 3. Oke, jadi 3,0. Nah, setelah diperoleh titik-titik ini, kita apakan dalam sebuah gambar? Masukin ke koordinat. Oke, ya. Kita tandai misalkan di sini 3. Terus kemudian cari titik lagi di sini, Y-nya 0, berarti X-nya 0, berarti Y-nya 6. Setelah diperoleh titik ini, kita apakan? Kita hubungkan ya. Hubungkan. Oke, kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, untuk mencari daerah penyelesaiannya, misalkan di sini soalnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah,
Bagaimana ini untuk menentukan kurang dari sama dengan ini? Langkah selanjutnya, uji apa? Uji titik. Oke, uji titik ya. Uji titik. Nah, oke, kita ambil titiknya berapa? 0,0. Oke, 0,0. Nah, 0,0 ini kita substitusikan kemana? Ke persamaannya. Oke, ke sini ya. Nah, hasilnya kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. Ini artinya apa? Benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Oke, Pak. benar. Benar, sehingga daerah penyelesaiannya ada di mana? Sebelah kiri garis. Oke, berarti di sini daerah penyelesaiannya ya? Iya, Pak. Oke, bisa ya semuanya ya, itu harus diingat. Oke, yang kedua, tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Jadi nanti kita akan menentukan titik. Setelah itu, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objek. Nah, contohnya di sini ya, tentukan nilai maksimum fungsi ini fx, y, 2x ditambah 10y yang memenuhi x plus 2y ketika x dari 15, x bisa dari 0, y bisa dari 0. Yang pertama kita cari dulu garisnya ya. Tadi titik potong sumbu x dan sumbu y diperoleh titik. Yang kedua, nah kita hubungkan garisnya. Kemudian cari lagi, di sini ada apa? Garis yang kedua. Garis yang kedua berapa ini? Ya, ada 3x plus y kurang dari sama dengan 15. Kita yang ini x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Di titik lagi, ambil 0,0 yang paling mudah. Hasilnya benar, berarti diarsirnya kemana? Atau DP-nya di mana? Daerah penyelesaian. Sebelah kiri garis, Pak. Oke, di bawah ya, sebelah kiri garis. Berarti kita arsir yang depan. Selanjutnya untuk yang 3x plus y, sama 15. Kita peroleh titiknya. Diperoleh x,0 dan 0,15. Nah, kita hubungkan. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita uji titik, ambil 0,0 lagi ya, yang lebih mudah. Hasilnya benar, berarti daerah penyelesaiannya di mana? Di bawah garis, atau di kiri garis, atau di kanan garis? Daerah penyelesaiannya. Bawah, Pak. Oke, di bawah ya. Sehingga kita arsir yang bukannya. Kita arsir yang bukan, sehingga ini. Kemudian ada syarat lagi, x-nya lebih besar dari 0. X-nya lebih besar dari 0, berarti kita arsir kemana ini? Yang sebelah kirinya, Pak. Oke, ke sebelah kiri. Y-nya lebih besar dari 0, berarti kita arsir yang bawahnya, Pak. Oke, ke yang bawahnya. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya di mana? Yang sebelah kiri ini ya, yang bersih ya. Oke, berarti ini daerah penyelesaiannya. Oke, bisa ya. Nah, setelah diperoleh ini, nah, tentukan nilai maksimum fungsi objektif. Nah, tentukan nilai fungsi objektif 12. Nah, sekarang kita menentukan metode uji titik pojok. Nah, kita sudah mempunyai ini ya, dari daerah penyelesaian. Yang kita sudah gambar diperoleh ini ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik pojok. Nah, dari daerah penyelesaian ini, titik pojoknya di mana? Titik sudutnya. Nah, titik sudut. Titik sudut. Oke, di sini ya. Iya. 0,0. Kemudian 5,0.
5,0. Oke. Dia 0,5. 0,5. Ada lagi? Sama itu yang titik potongnya yang berpotongan. Nah, yang berpotongan di sini ya. Jadi ada 4 titik sudut atau titik pojok ya. Kita misalkan ini namanya A, B, C, dan D. Ya. Nah, titik potong ini untuk titik C kita belum menemukan ya titiknya ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan titik potong ini? Oke, eliminasi, Pak. Oke, eliminasi dari persamaannya ya. Iya, Pak. Oke, kita menggunakan eliminasi persamaannya. Persamaannya ada apa aja di sini yang akan kita eliminasi? Yang pertama, X tambah 2Y kurang dari 10. oke, kurang dari 10 kita buat sama dengan ya, garis. Nah, dan 3X plus Y sama dengan 15. Nah, kemudian kita ingin menghilangkan Y. Kita ingin menghilangkan Y. Berarti gimana untuk eliminasi? Yang bawahnya kali 2, Pak. Yang bawah kali 2. Oke, hasilnya jadi gimana? Yang atas tetap ya, X plus 2Y sama 10. Yang bawah jadi 6X tambah 2Y sama dengan 70. Oke. Ya, 6X tambah 2Y. Kita eliminasi berarti kita mengurangi ya masing-masing Y-nya. Hasilnya jadi berapa? Kita kurangi 2Y dikurangi 2Y habis. X dikurangi 6X. Hasilnya berapa? Ini 5X, Pak. Oke, ini 5X. 10 kurangi 30, min 20. Diperoleh X-nya 4. Nah, kita substitusikan nilai X-nya 4 ini ya. Misal saya substitusikan ke yang X plus 2Y sama dengan 10. Jadinya berapa? Nilai Y-nya ketika saya ganti nilai X-nya itu sama dengan 4. Ke sini. Y-nya 3, Pak. Oke, X-nya 4 jadi 4 ditambah 2Y sama dengan 10. Ya. Titiknya 3. Oke, jadi titiknya berapa nih untuk titik C? X dan Y-nya sudah diperoleh. Titik di sini jadi berapa? 4,3. 4,3 ya. Bisa ya? Oke, bisa semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Pak, bisa. Oke, bisa ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk menentukan fungsi objektifnya, karena di sini ditanyakan nilai maksimumnya. Karena kita sudah memiliki titik-titik yang barusan. Oke, ini salah ya titiknya. Oke, titiknya tadi diperoleh 0,5, 5,0 dan 5,0 dan 4,3 ya. 4,3. Oleh titiknya. Nah, dari titik-titik ini kita akan substitusikan ke fungsi objektifnya. Itu kan fungsi objektifnya itu kan f x, y ya. 2x plus 10y. Nah, coba kalau kita substitusikan yang A ini ke sini, diperoleh berapa?
50, Pak. 50. Oke, untuk titik B, substitusikan ke fungsi objektif. Diperoleh berapa? 10, Pak. Oke, 10. Untuk titik C. Tiga puluh 30. Oke, 38. Untuk titik D. 0, Pak. Oke, titik D 0. Nah, yang ditanyakannya apa di sini? Nilai apa? Maksimum. Oke, tentukan nilai maksimum. Nah, maksimum berarti dari keempat titik ini yang maksimum siapa? Titik A. Oke, titik A. Jadi nilai maksimum fungsi objektif f(x,y) 2x ditambah 10 yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 50 ya, berarti ya. Oke, berarti ini maksimum. Jadi nilai maksimum dari fungsi yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 50. Oke, bisa semuanya? Siapa? Jawab, Pak. Ya. Nah, sekarang kita ke metode garis lidik. Nah, untuk metode garis lidik ini caranya sama. Yang membedakannya di sini adalah yang tadi kan kita menggunakan titik sudut. Nah, kalau garis lidik ini kita menggunakan pergeseran garis. Nah, yang pertama langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita mencari DHP dulu, daerah penyelesaiannya. Kita pakai soal yang barusan. Ya, kita pakai soal yang barusan. Kita coba untuk garis lidik. Nah, yang kedua menentukan garis lidik. Nah, jika fungsi objektif f(x,y), maka sebagai persamaan garis lidik awal adalah bilangan sembarang untuk mempermudah Z menjadi HB. Ya, jadi Z di sini adalah bilangan sembarang. Jadi kita bebas menentukannya. Misalkan di sini fungsi objektifnya 2x plus 10y, misalkan 2x plus 10y sama dengan, nah bebas bilangan sembarangnya mau berapa. Misal saya pengen 100, bisa boleh, tapi terlalu besar ketika digambar. Nah, agar lebih memudahkan, kita ambil antara tengah-tengah dari garis ini, itu ambil A kali B dari koefisien ini, agar lebih mempermudah. Awal, misalkan di sini kan f(x,y) sama dengan 2x tambah 10y. Nah, selanjutnya 2x ditambah 10y, karena kita ingin agar lebih mempermudah, kita ambil misalkan A kali B dari masing-masing koefisien, yaitu 20. Nah, apakah ke GeoGebra. Nah, kita menggunakan GeoGebra. Titiknya adalah 2x. Kurang dari sama dengan 10. Ya, satu lagi 3x tambah y kurang dari 9. 3x tambah y.
kita ingin mencari garis lidik. Tadi kita peroleh garis lidiknya berapa? Garis lidiknya kita peroleh 2x ditambah 10y sama dengan 20. 10y sama dengan 20. Nah, kita namakan garis lidik. Dan nah, jadi kita akan geser garis lidik ini. Kita akan geser, ya, garis lidik ini kita akan geser. Nah, kita akan geser ya garis lidik ini. Kita akan geser yang menyentuh titik ini, titik pojok atau titik sudut. Nah, kita akan geser. Gesernya ini menggunakan penggaris ya. Nanti penggaris karena minimal di situ adalah 1 mili ya, 1 mili. Jadi kita ngegesernya itu tidak asal. Jadi kita akan geser 1 mili. 1 mili. Jadi dari bawah kita akan geser mili. Kemudian menyentuh titik 5. Apakah ada memungkinkan menyentuh lagi? Kita geser. Geser. Jadi penggesernya ini tidak asal ya, kita mengikuti yang ada di penggaris skalanya. Kita geser, apakah ada lagi? Ada, misalkan di atas. Misalkan geser. Nah, kita geser ke atas. Ini kan masih tidak beraturan ya, 3,487 kan tidak mungkin. 3,8. Nah, ada lagi nggak di atasnya? Ada titik lagi nggak yang belum kita tercapai? Oh, ada, yang apa? Titik A ya. Apakah menyentuh titik A menggunakan penggaris? Di sini ada pas ya, berarti 50. 50. Pas 50 pas. Nah, berarti ketika sudah menyentuh titik yang paling atas, berarti ini merupakan titik maksimumnya. Jadi ketika kita menggeser menggunakan penggaris, skalanya itu kan milimeter ya di penggaris itu. Nah, kita mengikuti pergerakan dari penggaris. Jadi kita tidak asal geser. Jadi dari garis lidik yang kita ketahui, yaitu di sini letaknya 2x plus 10y dengan 20. Kita geser ke atas. Kita geser sampai ke titik mana yang menyentuh terakhir. Kan dari bawah tadi titik B, kita geser. Apakah dia akan menyentuh titik B? Oh, ternyata menyentuh. Apakah ada titik lain selain B? Ada titik C. Kita geser lagi, menyentuh. Kemudian kita lihat lagi ada titik lain, titik A. Jika menyentuh titik A, berarti itu nilai maksimumnya. Apabila tidak menyentuh, berarti maksimumnya ada di titik C ini. Gitu, ya. Ada yang ditanyakan mengenai garis lidik?
Jadi ketika menggambarnya harus benar. Ya, keunggulan masing-masingnya. Kalau titik pojok, kita tidak perlu menggambar secara detail ya, skalanya harus 1,1 dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan garis lidi, kita harus detail ya. Ada yang ingin ditanyakan dari metode garis lidi? Nah, diperoleh tadi titik maksimumnya ada di 0,5 ya. Dapat dipahami? Jadi kita pakai skala penggaris ya nanti. Pakai penggaris, gambar yang benar. Kalau bisa menggunakan yang buku petak ya. Milimeter blok. Nah, itu lebih jelas. Jadi kita geser, masih pakai penggaris skalanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semuanya bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar dari model matematika ya. Dari model matematika yaitu bagaimana kita merubah suatu permasalahan dalam kehidupan nyata. Kita rubah menjadi model matematika. Selanjutnya untuk nilai fungsi objektif. Langkah-langkahnya apa saja berarti? Untuk fungsi objektif. Pertama, kita harus mencari apa? Kita diketahui ini nih, misalkan tentukan nilai maksimum ini yang memenuhi ini, pertidasaman ini. Nah, seperti dasamannya kita ubah dulu mencari apa berarti? Yang pertama, kita mencari daerah penyelesaian. Oke, setelah mencari daerah penyelesaian, kita menentukan titik pojok. Titik pojok. Bisa menggunakan titik tersebut, titik pojok itu, atau menggunakan garis lidi. Yang ketiga, kita mencari nilai apa? Setelah kita memperoleh titik pojok, kita harus apa? Baik menggunakan titik sudut atau garis lidi. Setelah diperoleh, kita harus substitusikan ke fungsi objektif. Ke fungsi objektif. Jadi ada 3 langkah ya ya untuk menentukan nilai fungsi objektif. Yang pertama, kita harus menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya itu apa? Caranya titik potong sumbu X, sumbu Y, kemudian kita gambar garisnya, kemudian kita uji titik untuk menentukan arsirannya, daerah penyelesaiannya terletak di mana. Nah, selanjutnya, setelah itu kita cari titik pojoknya. Setelah diperoleh DHP, kita cari titik pojoknya, kita substitusikan ke nilainya. Nanti dicari nilai apa yang dicari, minimum atau maksimum. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Semuanya bisa? Ada matematika dan garis lidi, semuanya bisa ya? Oke, cukup sekian. Kita absen terlebih dahulu ya, tidak ada yang belum di absen. Kita absen sini. Untuk Andrian Sanoa hadir? Andrian Sanoa? Hadir, Andrian Sanoa? Hadir? Connectingnya ada gangguan katanya. Oh ya Pak, ya Pak. Dipa hadir. Dipa belum hadir ya. Eston? Hadir, Pak. Oke. Bintan sudah hadir? Tidak ada yang belum hadir. Juniat? Juniat belum hadir ya? Oke,
Farhan. Farhan. Farhan sudah. Oke. Farel sudah Farel. Nadifa izin Pak, lagi nengok neneknya katanya. Oke. Nadia. Ryan. Mit. Oh, Intan sudah hadir, cuman stikernya nggak bisa ya. Intan. Kita sudah hadir. Oke, yang belum. Rian Leonid. Hadir, Pak. Oke, Rizky Purnama Agustin. Silviawati. Silviawati. Hadir Pak, Silviawati. Oke, Silviawati hadir. Zara Nisa. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Yang belum hadir Nadia, Rizky, Silviawati, Real dan Indian Sam. Oke. Untuk selanjutnya silahkan kita coba latihan ya. Kita akan coba pause di Google Classroom. Tidak banyak soalnya, hanya 3 soal. Untuk kalian latihan, tadi masih ada yang bingung tadi ya, dalam memodelkan matematika, kemudian uji titik pojok dari selidik masih ada yang bingung. Ya, saya pause terlebih dahulu. Classroom ya. Saya tugaskan ya. Silakan dikerjakan. Oke, cukup sekian. Saya sampaikan, mohon maaf apabila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Silakan dicoba ya. Enggak. Boleh mengerjakan langsung latihannya.